Oke geng, di video kali ini gue bakalan sedikit storytelling tentang perjalanan gue nge-YouTube, juga gue bakalan sepil cuan gue di bulan ini ya gengs. Jadi tonton video gue selengkapnya ya gengs. Oke geng, ketemu lagi bareng gue Dwi di DNH Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya gengs. Kali ini gue bakalan storytelling sedikit ya gengs tentang perjalanan YouTube gue ya gengs, yang gue rasa sih udah lama banget ya, karena YouTube gue itu dimulai dari beberapa atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya gengs. Pada dasarnya kenapa gue bikin DNH Channel atau dulunya itu Dwi Nanda Haryanto Channel itu adalah untuk dokumentasi nih gengs, bahwa tidak ada kepikiran untuk monet ya. Pada saat itu sebenarnya sih lagi booming-boomingnya, dimana YouTube itu dibayar itu per klik ya. Jadi setiap kali viewers itu mengklik video kita, maka otomatis bahwa itu akan jadi cuan ya. Tapi aturan itu berubah, dimana YouTube itu kian ketat. Tapi kemudian YouTube itu bikin aturan baru, dimana kita baru dapat perhitungan video kita itu setelah sekian menit ditonton ya gengs. Atau sekarang itu lebih ke arah bahwa setiap kali melewati iklan baru kita terhitung atau dihitung, kecuali penonton kita itu menggunakan YouTube Premium ya gengs, dimana dia tidak dapat melihat iklan atau iklannya di skip ya gengs. Itu perhitungannya beda lagi ya gengs. Jadi awalnya gua nge-YouTube itu buat dokumentasi aja, tapi karena iseng dan sedikit penasaran, karena konon katanya di YouTube itu bisa menghasilkan cuan, akhirnya gue coba untuk mengejar monetasi ya geng. Dengan susah payah gue bisa ngejar monetasi nih geng. Pada saat gue ngejar monetasi, jujurnya gue termasuk YouTuber pemula yang untuk mengejar monetasi itu susahnya minta ampun, dimana 1000 subscriber itu hal yang mustahil ya gengs. Kenapa? Karena YouTube gua ini setiap kali upload konten, yang nonton juga nggak banyak ya gengs. Akhirnya gue termasuk yang menganggap bahwa subscriber 1000 itu adalah mustahil, kecuali buat mereka-mereka YouTuber yang udah punya nama alias artis-artis itu ya gengs. Ataupun kalaupun ternyata mereka itu punya subscriber banyak, pasti mereka beli. Di pikiran gue itu ketika masih jadi YouTuber pemula, ya begitu itu ya gengs. Jadi untuk mendapatkan 1000 subscriber, maka gue cuma dua di otak gue, yaitu kalau nggak beli, maka lu harus terkenal. Dan buat gue yang nggak terkenal, nggak mungkin dapetin 1000 subscriber ya gengs. Jadi seiring berjalannya waktu, gue termasuk orang yang ngambil jalur sesat ya, dimana gue pernah mencoba untuk membuat akun sendiri dengan begitu banyak, lebih dari 100 sampai 500 gue bikin akun ya gengs. Dan akhirnya gue ini bisa mencapai 1000 subscriber itu hampir dalam waktu 1 bulan ya. 1 bulan 1000 subscriber gue kuasain. Nanti selanjutnya gue nyari 4000 jam ya. 4000 jam juga sama, berdasarkan berbagi pengalaman sesat. Sebenarnya sekali lagi ini sesat ya gengs. Jadi gue termasuk YouTuber yang pernah sesat, walaupun itu menjadi prasyarat untuk monet, dan cukup berhasil sebenarnya. Jadi ketika gue pengen dapetin 4000 jam pada saat itu, gue gunakan akun-akun yang gue bikin itu, yang jumlahnya itu bisa gue bilang ratusan, untuk nontonin video gue yang sengaja gue panjangin. Jadi gue bikin video panjang 1 jam 2 jam, nanti akun-akun itu gue boot untuk nontonin itu berulang-ulang kali ya gengs. Jadi gue termasuk YouTuber pemula yang super sesat untuk bisa dapetin monetasi ya gengs. Jadi untuk ngejar 1000 subscribernya, gue menggunakan akun pribadi yang gue bikin banyak banget. Karena pada saat itu harga untuk dapetin 1000 subscriber itu rata-rata di angka 500 sampai 2 juta ya gengs. Sedangkan untuk jam tayang, untuk 4000 jam tayang ya angka-angkanya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi gue mencoba triki sesat, salah satunya ya gue bikin Google yang jumlahnya nggak kira-kira, ditambah dengan nonton juga dengan model nggak kira-kira ya gengs. Tapi ini loh experience gue, sehingga gue itu akhirnya nyimpulin bahwa ya itu sesat ya. Kalau melakukan itu jadi
kayak ngerjain YouTube, lu pasti akan capek nih. Jadi gue yang tadinya awalnya itu untuk dokumentasi karena terpancing dan ikut-ikutan pengen monetize, akhirnya ngambil jalur yang sesat, yang sebenarnya itu saking nggak pedenya channel gue itu bakalan berkembang nih gengs. Jadi buat lo yang sekarang berada di masa-masa yang sama seperti gua 5 atau 10 tahun yang lalu, yakin gue lebih dari 10 tahun udah nge-YouTube gengs, tapi itu nggak berhasil. Memang karena gue setengah hati ya, gue kadang percaya bahwa YouTube itu bisa menghasilkan, terkadang juga gue nggak yakin. Sebenarnya itu mereka hanya karena punya komunitas ataupun karena mereka sudah jadi artis terkenal ya gengs. Jadi buat kita-kita yang YouTuber pemula itu kayaknya nggak punya jalan untuk sukses di sana. Tapi seiringnya waktu gua pada akhirnya harus milih gitu. Milih berhenti nge-YouTube atau gua mencoba mau yakin ataupun tidak yakin. Mau yakin ataupun tidak yakin, kita nyoba salah satu strategi yang mengatakan bahwa YouTube kita bisa jadi berkembang ketika kita melakukan banyak hal. Dan akhirnya gue memilih yang jalur 2 ya guys. Gue akan coba. Ini juga termasuknya adalah nge-YouTube dengan memperlihatkan wajah. Ini adalah bentuk keseriusan gue mencoba untuk meraih itu ya guys. Jadi gue akan coba buktikan. Gue nggak akan komen karena beberapa senior atau yang akan jadi inspirator gue di YouTube banyak yang mengatakan lu nggak usah mikirin hasil sampai lu udah bikin 100 video ya gengs. Sebenarnya gue sih udah lebih dari 100 video, tetapi akhirnya gue juga kebentur dengan istilah niche ya gengs, niche atau tema nih. Gue ini yang gado-gado, yang super gado-gado bahkan, karena memang tadinya gue cuma akan mendokumentasikan. Jadi sekeliling gue yang menurut gue menarik, gue dokumentasikan ya gengs. Niche gue yang gado-gado ini menurut beberapa senior, walaupun beberapa di antara mereka merasa tetap ada kemungkinan niche yang gado-gado ini akan berkembang, tetapi sebagian besar menganggap bahwa niche itu terlalu susah sehingga kita akan susah juga direkom oleh YouTube berkaitan dengan tema dominan dari YouTube kita ya gengs. Maka gue anggap video-video gue sebelumnya itu adalah video gado-gado yang gue ngerasa salah satu penyebab kenapa akun gue tidak berkembang, dan gue akhirnya memilih untuk melupakan video gua yang ratusan itu. Gua akan coba start dari membangun pondasi awal. Gua akan coba dengan niche baru, yaitu niche yang sekarang lebih kepada story ataupun berbagi informasi sebagai YouTuber pemula. Dan mungkin paling juga kalau tidak jauh-jauh dari akan coba tutorial atau pengetahuan tentang perkantoran ya gengs. Jadi 2 tema itu yang akan gue bangun ke depannya. Di pembukaan tadi gue ngomong bahwa gue bakalan sepil pendapatan gue bulan ini ya gengs. Gak banyak, tetapi gue sebenarnya cukup senang ketika dari YouTube beneran dapat cuan ya. Gue akan coba memperlihatkan ke kalian. Analisis ini akan menjadi gambaran bahwa gue beneran YouTube pemula ya gengs. Jadi gue berbagi story ke kalian berdasarkan perjuangan yang udah gue bikin atau ketololan yang gue pernah bikin sih, bahwa gue ngerasa pengen dapat cuan tetapi gue asal-asalan. Jadi gue walaupun videonya banyak, walaupun kadang editingnya juga lumayan serius, tetapi gue nggak punya konsistensi, gue nggak punya jadwal, gue nggak punya ritme. Jadi kalau gue lagi bad mood ya gue nggak upload video. Tapi kalau gue lagi spirit, kadang-kadang satu hari bisa 2-3 video. Jadi ritme itu akhirnya membuat gua ngerasa berantakan. Hasilnya juga kelihatan berantakan ya gengs. Tapi beberapa minggu ini gua kebantu pada 2 hal, yaitu gua yang mulai tertarik untuk mempelajari seluk-beluk tentang YouTuber atau tentang per-YouTuban. Ditambah lagi gua ngerasa memang benar dengan satu niche ini, dengan niche yang udah berfokus, sepertinya kita bakalan naik nih gengs. Walaupun belum gue buktiin nih, tapi kalau dilihat dari perkembangan ya itu yang terjadi. Oke geng, kita akan ngelihat nih, kita akan coba perlihatkan ya gengs. Kita mulai
Nih geng, kita akan buka channel gua nih gengs. Ini kalau di layar kalian banyak, ini sisa-sisa ya, sisa-sisa nggak terlalu banyak ya gengs. Kalau dulu itu Gmail gue banyak banget gengs di awal-awal ya. Kita akan ke YouTube gengs. Nanti kita ke YouTube Studio ya. Ini YouTube Studio gua, kita akan lari ke analitik ya gengs. Kita ini analitik ya. Ini analitik gua. Penting ya gengs, kita mempelajari analitik ini penting menurut gua setelah gua tersadarkan ternyata memang rapot kita adanya di sini nih gengs. Jadi gua bakalan, karena gua tadi janjiin spill pendapatan gua, ini dia pendapatan gua dalam 1 bulan untuk bulan ini ya gengs. Angkanya itu 9,82 dolar ya gengs. Ini dengan estimasi atau perkiraan penayangan 18.000 itu dapatnya 9 atau sekitar 10 dolar ya gengs. Waktu tontonnya 1,7 ribu jam. Ini grafik gua kemarin lumayan tinggi nih gengs. Kenapa? Karena ini disumbang dari video gua tentang perkantoran yang kebetulan lagi ujian, jadi kayaknya penonton non subscriber gua itu berjalan cukup lumayan bagus ketika kemarin ya. Perharinya bisa nyampe 1000. Emang gua ini berawal dari sini nih geng, sekitar 1 hari itu 100 sampai 200. Jadi kalau nanti pergerakannya itu naik, gue sih sudah cukup senang ya gengs. Ini dia, ini terendahnya kayaknya di Sabtu kemarin ya, itu 363 ya gengs. Karena memang yang tinggi-tinggi ini berasal dari kayaknya sih para yang akan ujian-ujian anak SMK perkantoran ya gengs. Kita fokus ke sini nih gengs. Setelah itu kita bisa ngebayangin bahwa 1 bulan itu 10 dolar, maka gua akan gajian itu selama 10 bulan ya. Tetapi karena gua ngerasa akan ada perbaikan dalam sistem nge-YouTube gua berharap ini bisa kurang dari 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan ya sepertinya standar-standar aja. Tapi ke depan gua pikir nanti gua akan spill lagi kalau ternyata gua berhasil mewujudkan ini kurang dari 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan sih standar ya. Jadi kalau nanti selama 10 bulan gue udah nge-YouTube dengan mencoba lebih baik, kayaknya tetap nggak work. Jadi ada yang salah lagi sama cara nge-YouTube gue. Dan gue akan kasih tunjukin ya. Ini setelah gue nge-YouTube juga salah gengs. Bukan di situ ya. Untuk ngelihat yang udah kita dapetin ini adanya di Google AdSense ya gengs. Google AdSense, karena ini udah ke setting, gua tinggal masuk aja. Di Google AdSense itu ada AdSense untuk YouTube nih gengs. Kita akan klik di sini nih, AdSense untuk YouTube. Kita lihat karena ini akan ada catatan pendapatan kita ya gengs. Nah ini dia nih. Di pembayaran terakhir ini jumlahnya nih gengs ya. 1.400.000. Gue sih bersyukur ya. Ini perjuangan beberapa bulan. Kalau gambarannya adalah tadi 1 bulan itu 10 dolar, ini hasil 10 bulan. Tapi gue mau ngerubah ini jadi lebih cepat lagi ya gengs. Nggak tahu nih mental gue jalan atau enggak, tetapi gue udah mulai ngedoktrin diri gue bahwa memang jalur kemarin itu gue jalur asal ya. Dan gue udah mulai nggak percaya kalau ternyata gue harus nonton sendiri. Subscriber gua 1 bulan itu nambah 181, lumayan lah. Walaupun lebih kecil 10% dari kemarin ya gengs. Gua tadi udah storytelling tentang perjalanan gua yang begitu panjang, sehingga gua ngerasa bahwa gua nyimpulin kemarin gua salah ya. Termasuk cara gua dapetin subscribe dulu itu juga salah, tetapi sekarang udah mulai ada sedikit-sedikit peningkatan alami ya gengs. Buat kalian yang ngerasa yakin nge-YouTube,
lanjutin aja dengan cara yang ada sekarang kalau masih dalam proses peningkatan atau belajar ya gengs. Tetapi makin ke sini kita akan makin dituntut untuk serius ya geng. Jadi gua ngajak ke teman-teman YouTube, sesama YouTuber pemula, untuk mulai memperbaiki diri. Karena gue banyak banget ternyata teman-teman YouTube yang mungkin dulunya itu saling support gengs, sekarang itu udah off ya. Jadi untuk bertahan aja gue termasuk udah ngalahin beberapa, karena gue memang jujurnya setiap kali yang komen di YouTube gue itu bakalan gue kunjungin balik nih gengs. Itu kebiasaan jelek gue atau kebiasaan bagus gue nggak tahu ya, karena gue ngerasa bahwa yang komen ke gue kalau mereka sesama YouTuber juga pengen dikunjungin, maka gue pastiin semua yang komen di YouTube gue itu gue kunjungin balik, dan gue bakalan tulis komentar. Terserah mereka akan berkunjung kembali ke YouTube gua atau enggak nih, gengs. Jadi di season kali ini itu story gua tentang perjalanan gua yang enggak layak disampling ya, atau enggak layak dicontoh. Kalian cukup belajar bahwa gua salah kemarin. Buat kalian-kalian para YouTuber pemula, coba berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang tanda kutip itu sesat. Kita akan mencoba bahwa salah satu kebanggaan YouTube itu ketika lu jadi diri sendiri, lu nampilin video yang lu yakin bikinnya itu sepenuh hati dan punya nilai tambah buat orang lain yang nonton ya. Nilai tambah itu ya mungkin salah satunya ya mungkin jadi hiburan. Jadi kalau nilai tambah tuh nggak harus tentang pendidikan, kita bisa berbagi informasi atau berbagi hiburan ya. Jadi intinya itu, terima kasih sudah menyaksikan. Gua Dwi dari DNH Channel. Dukung terus channel gua ya gengs dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yaudah, bye bye.